Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-145. Dosa apa yang dilarang dalam hukum yang ke-9? Jawabannya, dosa yang dilarang dalam hukum yang ke-9 ialah tiap-tiap cara merongrong kebenaran dan nama baik sesama kita dan kita sendiri, khususnya dalam peradilan umum, mengucapkan saksi dusta, menyuap orang agar mengucapkan saksi dusta, dengan sadar dan disengaja tampil membela perkara yang jahat, dengan tidak tahu malu, menyangkal atau membalikan kebenaran, menjatuhkan hukuman yang tidak adil, menyebut yang jahat baik dan yang baik jahat, mengganjar orang jahat menurut perbuatan orang benar, dan orang benar menurut perbuatan orang jahat, pemalsuan, menyembunyikan kebenaran, berdiam diri dengan tidak sepatutnya dalam perkara yang adil, dan tidak membuka mulut bila mana terjadi ketidakadilan yang perlu kita celah sendiri atau adu kepada orang lain, mengungkapkan kebenaran pada saat yang tidak tepat, atau secara jahat dengan tujuan kurang baik, atau dengan memutarbalikannya sehingga salah ditafsirkan, atau dengan memakai ungkapan-ungkapan yang meragukan dan kabur, sehingga kebenaran atau keadilan dirongrong, menyatakan yang tidak benar, berdusta, memfitnah, menista, menjelekkan seseorang, membuka sesuatu rahasia, panjang lidah, mengolok-olok, mengucapkan kata-kata hina, menegur dengan terburu-buru, keras dan memandang bulu, salah menafsirkan maksud perkataan dan perbuatan seseorang, merayu-rayu, membual, berpikir atau berkata-kata lebih tinggi atau lebih rendah daripada sewajarnya mengenal diri kita sendiri atau orang lain, mengingkari karunia dan bakat yang telah diterima dari Allah, membesarkan kesalahan kecil, menyembunyikan dosa bila kita diajak mengakuinya dengan kelemahan-kelemahan seseorang bila tidak perlu, menyiarkan kabar angin, mendengarkan dan menyetujui berita buruk mengenai seseorang, dan menutup telinga terhadap pembelaan yang adil, kecurigaan yang jahat, cemburu atau bersedih hati bila seseorang menerima penghormatan yang wajar, mencoba atau ingin mengurangi penghormatan itu, bergembira bila orang kena penghinaan dan keaiban, mengungkapkan penghinaan dengan olokan, menjadi penggemar seseorang, melanggar janji-janji yang sah, mengabaikan hal-hal yang terkenal baik, dan melakukan atau menghindari atau sedapat mungkin mencegah orang lain melakukan hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan nama buruk. Jawaban tersebut dapat dibaca dari 1 Samuel 17 ayat 28, 2 Samuel 16 ayat 3, 1 dan juga 2 Samuel pasal 1 ayat 15, 16, Imamat 19 ayat 15, Habakuk 1 ayat 4, Amsal 19 ayat 5, Amsal 6 ayat 16 ayat 9, Kisah Para Rasul 6 ayat 13, Yeremia 9 ayat 3, Kisah Para Rasul 24 ayat 2, Mazmur 12 ayat 3 dan 4, Mazmur 52 ayat 1 dan 6, Amsal 17 ayat 15, Yesaya 5 ayat 23, Lukas 19 ayat 8, Imamat 5 ayat 1, Kisah 5 ayat 3, 1 Raja-Raja 1 ayat 6, Yesaya 59 ayat 4, Amsal 29 ayat 11, 1 Samuel 22 ayat 9 sampai 10, Mazmur 56 ayat 6, Kejadian 3 ayat 5, Yesaya 59 ayat 13, Imamat 19 ayat 11, Kolose 3 ayat 9, Mazmur 50 ayat 20, Mazmur 15 ayat 3, Yakobus 4 ayat 11, Imamat 19 ayat 16, Roma 1 ayat 29 dan 30, Kejadian 21 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 10, Matius 7 ayat 1, Kisah 28 ayat 4, Kejadian 38 ayat 24, Nehemia 6 ayat 6 dan 8, Mazmur 12 ayat 3 dan 4, 2 Timotius 3 ayat 2, Matius 7 ayat 3 sampai 5, Amsal 28 ayat 13, kemudian Kejadian 9 ayat 22, Keluaran 23 ayat 1, Amsal 29 ayat 12, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 5 dan 57, Mazmur 35 ayat 15 dan 16, Yuda 1 ayat 16, Roma 1 ayat 31, 1 Samuel 2 ayat 24, dan Amsal 5 ayat 8 sampai 9. Apa yang perlu kita
renungkan dari tanya jawab mengenai dosa apa yang dilarang dalam hukum yang kesembilan. Jadi dosa-dosa yang berhubungan dengan jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pembelajaran pertama ialah kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sungguh-sungguh ada di dalam kebenaran Kristus, benar-benar tidak mempermainkan kebenaran, tidak menggunakan kebenaran untuk keinginan dan kebutuhan dan kekuasaan diri sendiri. Kebenaran harus ditegakkan untuk menyatakan keadilan Allah, kebaikan Allah, dan kesucian Allah. Sehingga di pengadilan, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, maupun dalam bisnis, kita seharusnya sesungguh-sungguhnya menyatakan kebenaran. Hal yang kedua ialah kita tidak seperti si ular yang memutarbalikkan kebenaran menjadi dusta, menggunakan firman dan memutarbalikkannya, lalu menjadikan seolah-olah benar padahal tidak benar. Dengan kata lain, kita harus serius menangani suatu situasi dan kondisi di mana kita tidak boleh memutarbalikkan kebenaran. Tidak boleh ada dusta sama sekali dalam percakapan, dan katakanlah jika iya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menafsirkan tentang sebuah peristiwa atau sesuatu yang kita perlu tafsirkan, kita perlu hati-hati supaya jangan salah tafsir sehingga menduga-duga dan menghasilkan sesuatu asumsi yang sebenarnya tidak terbukti, bahkan semuanya mengarah kepada kebohongan, dusta, dan kejahatan. Dengan kata lain, hati-hati dan bijak di dalam menafsirkan sebuah peristiwa atau simbol-simbol yang mungkin dapat mendorong kita untuk mengatakan ini dan itu, padahal semuanya adalah sesuatu yang palsu. Yang terakhir, marilah kita perhatikan dengan cermat. Jangan sampai kita menonjolkan kelemahan orang lain dan tidak menghormati sesama oleh karena kita merasa lebih benar dari orang lain. Atau dengan kita mengerti tentang kebenaran lalu meremehkan, melecehkan, mengolok-olok orang lain. Kita yang sudah mendapatkan kebenaran itu seharusnya memberikan penegasan, tetapi dengan maksud yang baik sehingga tidak ada istilah membuli, melecehkan, merendahkan, bahkan mengolok-olok orang lain. Kita harus tulus menyatakan kebenaran dan sekali lagi harus betul-betul di dalam kasih yang datangnya dari Allah. Kiranya Tuhan memenuhi hati kita dengan kasih, keadilan, dan kesuciannya, sehingga ketika kita menjadi saksi kebenaran, benar-benar kita melakukannya dengan baik dan tepat. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi saksi-saksi kebenaran di dalam Kristus dengan kekuatan Roh Kudus, dengan anugerah yang datangnya dari Allah. Tuhan menolong memberkati kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan jahat yang melanggar atau yang memberontak kepada Allah yang berkaitan dengan hukum yang ke-9 ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.